di sisi lain itu juga bergantung pada ada tidaknya rongga udara di dalam. Mungkin kalau untuk untuk dinding solid itu mungkin hampir tidak ada rongga udara ya, kecuali kecuali kita menggunakan partisi dinding partisi. Karena di kampus kami itu ada yang sebenarnya dia dindingnya dinding bata gitu ya, tapi karena mengejar fasad, mengejar muka bangunan dengan desain sesuatu, dia harus melapisi sebagian fasad itu dengan material lain. Nah, antara dinding bata dan material lain itu yang disebut sebagai rongga udara. Nah, ini diperhitungkan kalau misalnya rongganya hanya sekitar 5 mm sampai 10 mm, sampai 100 mm itu ternyata akan mempengaruhi resistensi thermalnya, karena ternyata itu bisa memperangkap thermal yang ada di bangunan. Nah, kira-kira itu adalah perhitungan untuk resistensi panas. Kemudian yang ketiga itu adalah equivalent temperature difference. Ini nanti ada dua perbedaan temperatur. Kalau yang di sini adalah yang dimaksud perbedaan temperaturnya adalah temperatur untuk untuk materialnya. Jadi bukan temperatur untuk ruangnya. Nanti yang di ruang di next penetrasi panasnya. Nah, di sini sudah by default sudah ditentukan bahwa pada saat kita menggunakan material sesuatu, ternyata temperaturnya itu biasanya bedanya adalah sekitar 15 derajat. Nah, kita biasanya akan menggunakan yang kurang dari 125 kg per meter square. Dengan asumsi material-material yang kita pakai untuk bangunan kita itu rata-rata biasanya adalah beton atau beton ringan atau brick, bata merah. Nah, itu berada di angka 15. Feedbacknya adalah berada di angka 15 derajat. Nah, itu tadi adalah faktor atau elemen-elemen yang dipakai untuk menghitung konduksi panas melalui dinding. Satu adalah rasio atau luasan dinding solid pada bidang bangunan. Yang kedua adalah transmitan panas atau U value dari material solid. Yang ketiga adalah beda temperatur ekivalen dari material yang dipakai. Itu ya kira-kira. Kemudian nantinya ada formula yang dipakai untuk menghitung ini. Yang kedua adalah konduksi melalui window. Kalau tadi konduksi itu yang pertama adalah melalui dinding ya, berarti dinding bangunan itu kan sebenarnya adalah yang paling pertama akan terpapar oleh sinar matahari. Hanya saja beberapa sisi bangunan kan kadang ada dinding dan ada bukaan. Nah, ternyata bukaan ini secara proporsional itu lebih lebih menghantarkan konduksi lebih tinggi dibandingkan dengan dinding. Oke. Nah, apa saja yang mempengaruhi komponen-komponen ini? Sama tadi ya, wall to window ratio itu definisinya adalah sama. Rasio dari bukaan terhadap keseluruhan dinding. Hanya saja untuk perhitungan di konduksi through window yang dihitung adalah bagian birunya, atau yang dihitung adalah satu min WWF. Berarti yang dihitung adalah cuma yang bagian biru saja ya. Kemudian transmitan panasnya, karena yang dipakai materialnya adalah material kaca, berarti akan kita hitung adalah material kaca. Hanya saja ini tidak perlu dihitung, tapi prinsipnya adalah sama. Untuk menghitung resisten thermal dari kaca, yang dipakai itu adalah lapisan udara luar, lapisan udara permukaan, kemudian lapisan thermal bahan dan rongga udara. Bapak Ibu perhatikan pada saat Bapak Ibu memilih kaca itu biasanya ada brosurnya ya. Nah,
ada tipe-tipenya dan juga selain thickness ya, selain ketebalan kaca, Bapak Ibu akan bisa membaca itu light performance, kemudian energy performance, kemudian SF itu adalah solar factor, kemudian SC itu adalah shading coefficient dan U value. Nah, kita sekarang akan perhatikan U value-nya saja atau nilai transmitan panasnya saja. Contohnya adalah kaca Planable G dan juga T-Sunlock. Nah, ini kita lihat sama-sama yang thickness-nya 6 mm ya untuk yang Planable B yang thickness 6 mm yang ada di atas gitu ya. Kita melihat value-nya adalah 3,7. Tapi untuk balan yang sama untuk T-Sunlock itu U value-nya adalah 4,4. Nah, berarti transmisi panasnya lebih tinggi yang kaca T-Sunlock. Kita nanti akan bisa melihat. Jadi yang akan dipilih itu yang mana yang paling oke. Karena ternyata tidak cuma U value saja yang mempengaruhi. Nanti pada saat kita ngomongin tentang radiasi matahari, nilai yang akan kita perhatikan adalah nilai SC-nya. Apa itu SC? Kita akan lihat di belakang. Oke. Nah, di sini di poin penetrasi panas melalui radiasi melalui konduksi bukaan, difference temperature ini menjadi concern. Jadi beda antara temperatur di luar, misalnya sekarang temperaturnya mungkin pada saat panas-panasnya di Tangerang dan Gading Serpong ini mungkin sekitar 30 derajat. Kemudian kita akan melihat suhu yang ingin kita kondisikan di dalam ruang kita berapa. Misalnya kita dalam nyaman itu mungkin sekitar 24 gitu ya, atau 23. Nah, difference temperature itu adalah itu. Jadi beda antara suhu luar dan suhu di ruang yang ingin kita kondisikan. Nah, ini akan berpengaruh karena semakin tinggi bedanya, kita akan mendapatkan pengalih yang lebih besar. Sehingga pada saat kita mau supaya temperatur ruang kita menjadi 18 derajat, berarti ada gap difference yang cukup tinggi untuk pengalihnya. Jadi beban beban pendinginnya akan bekerja 2 kali lipat dibandingkan kita berada di suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk masing-masing arah hadap itu akan berbeda-beda. Jadi tergantung arah hadapnya nanti. Kaitan arah hadap ini terhadap perhitungan panas. Nah, ternyata ada di komponen ketiga, Bapak Ibu. Jadi komponen ketiga dari dari penetrasi panas ke bangunan itu adalah melalui radiasi. Radiasi itu paling tingginya adalah melalui radiasi bukaan. Ya, apa yang mempengaruhinya? Sama seperti konduksi melalui bukaan ya, yang mempengaruhinya adalah luasan dari bukaan. Jadi bagian biru-birunya yang mempengaruhi. Jadi semakin tinggi prosentase atau nilai dari 1 min BBR, berarti akan semakin banyak radiasi yang masuk melalui bangunan kita. Gitu. Nah, berikutnya, kenapa tadi saya sampaikan bahwa bahwa harus dihitung satu persatu nilai transmitan panasnya masuk ke bangunan, karena ternyata faktor mataharinya lain-lain. Jadi Bapak Ibu mungkin yang berada di ruang kantor aktifnya ada di ruang barat, ya sangat panas gitu ya pada waktu siang sampai sore, itu memang benar karena faktor matahari dari bagian barat itu adalah yang paling tinggi ya, 243 watt per meter square, dan itu biasanya memang berada di tergantung pada lokasi kita berada ya. Jadi kalau misalnya kita berada di Jawa gitu ya, kita berada di Jawa di Jakarta, Tangerang, berarti asumsinya adalah kita berada di lintasan sedikit ke selatan lintasannya matahari gitu. Sehingga nanti bagian
barat laut, nah barat laut itu juga akan tinggi. Nah itu juga berarti logikanya benar ya, barat laut tinggi. Berarti barat, kemudian barat laut dan utara itu adalah nilai yang tinggi. Dan nilai yang paling kecil itu berarti kebalikannya. Berarti nilai seperti timur, kemudian tenggara, selatan itu adalah nilai yang solar faktornya tinggi.